menarik jika kita mengamati fenomena-fenomena politik menjelang 2024 ini. Banyak hal dan peristiwa yang terjadi bukan tanpa makna dan selalu terkait dengan perhelatan akbar politik yang akan digelar di tahun 2024 nanti. Dan yang baru-baru kemarin adalah hadirnya Sandiaga Uno di acara silaturahmi akbar P3DIY yang digelar di Stadion Kridosono Yogyakarta pada Minggu 8 Januari 2023. Di mana kita tahu bahwa Sandiaga Uno ini adalah mantan wakilnya Prabowo di Pilpres 2019 lalu, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Tapi kabarnya Sandiaga mau pindah ke P3. Dan hadirnya Sandiaga di acara P3 kemarin di Yogyakarta mungkin bisa menjadi menguatkan opini publik bahwa kabar itu benar. Sandiaga yang hadir mengenakan sarung hijau, berbaju koko putih dan peci hitam itu membuat acara semakin meriah. Bahkan sampai dielu-elukan ribuan simpatisan P3 yang hadir, sampai ada yang meneriakan, "Sandi Presiden!" Dan dalam sambutan Ketua DPW P3DIY, Muhammad Yazid juga berkata bahwa P3 merasa terhormat dengan hadirnya Sandiaga Uno ini. Karena Sandiaga bukan sosok yang asing bagi P3 dan saatnya kembali memperjuangkan P3. Walau belum secara resmi bergabung, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan banget. Bahkan, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad beberapa waktu yang lalu mengatakan Sandi bukan lagi menteri dari Gerindra. Dengan begitu, berarti mantan Wagub DKI itu sudah tidak dianggap sebagai kader Gerindra. Dan jika nantinya benar, Sandiaga Uno pindah ke P3, maka ini akan menjadi ujian berat juga bagi Prabowo dan Gerindra. Dan ini akan menjadi pukulan telak bagi Prabowo dan kader Gerindra yang lain. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Sandiaga ini punya modal yang gede. Saat Pilkada DKI 2017 lalu dan Pilpres 2019, kabarnya yang paling banyak mendanai dan keluar duit untuk kampanye, ya Sandiaga Uno. Jadi, logistik untuk kampanye Pilpres 2024 nanti bisa dipastikan akan terganggu jika benar dia keluar dari Partai Gerindra. Sudah rahasia umum bahwa biaya Pilpres itu sangat besar dan butuh orang-orang yang punya kapasitas dan loyalitas untuk menjadi donatur. Selain disenangi oleh emak-emak, karena punya paras yang tampan dan masih cukup muda, Sandiaga juga seorang pebisnis yang sukses. Dan dipastikan jaringannya sangat luas kepada para pengusaha karena Sandiaga juga mantan ketua HIPMI. Dan para pengusaha itu bisa dimanfaatkan sebagai donatur untuk pendanaan kampanye Pilpres nantinya. Dan ini yang patut dikhawatirkan. Karena jika Prabowo ingin mencalonkan lagi di Pilpres 2024 nanti, harus bisa mengajak calon wakil yang bisa membantu logistik dalam kampanye nanti. Tapi, Prabowo juga punya partai dan logistik yang lumayan banyak. Ia merupakan pemilik serta penentu kebijakan di Gerindra dan kader lainnya yang hanya sebagai pengikut. Sementara calon lain seperti Anies bukan kader partai dan Ganjar hanya kader PDIP biasa. Dengan demikian,
logikanya Prabowo yang paling berpeluang memenangkan pertempuran di 2024 mendatang. Tapi akhir-akhir ini cobaan Prabowo lumayan berat menjelang 2024 karena elektabilitasnya malah turun. Beberapa lembaga survei seperti SMRC, Carta Politika, dan Litbang Kompas mengatakan demikian. Dan kita tahu bahwa elektabilitas seorang calon sangat penting dalam pilpres. Dan nantinya tidak akan ada partai yang mau mengusung jika elektabilitas calonnya rendah. Padahal Partai Gerindra masih butuh partai lain untuk koalisi demi terpenuhinya syarat ambang batas presidential threshold 20%. Namun, masih ada waktu untuk menaikkan elektabilitasnya, dan kalau kita lihat akhir-akhir ini, sikap seorang Prabowo sangatlah beda dengan sebelum-sebelumnya. Perubahan sosok Prabowo yang dulunya dikenal galak, pelan-pelan mulai hilang dengan sikap yang ditunjukkan Prabowo belakangan ini. Prabowo lebih santun, halus, dan terlihat lebih tenang. Bahkan di beberapa pidatonya selalu menyanjung Presiden Jokowi dan bangga bisa menjadi menterinya. Prabowo menarasikan isi hati dan pikirannya melalui diam. Tidak banyak mengumbar kata, tidak banyak berorasi, dan bahkan nyaris tidak pernah membuat skenario pencitraan. Kalaupun Prabowo memiliki ambisi maju sebagai Capres 2024, mestinya setiap momen yang ada sekarang, setiap kesempatan yang datang akan digunakan untuk pencitraan. Karena kesempatan untuk itu ada dan terbuka luas di hadapannya. Ternyata ia tidak begitu. Bahkan di saat bertemu prajurit di setiap kesatuan dimanapun paling sering hanya bercanda. Siapa namanya? Asalnya dari mana? Punya pacar apa belum? Hanya pertanyaan dengan nada bercanda ringan yang muncul dari Prabowo. Dan setiap kali bertemu rakyat, baik dalam jumlah besar ataupun kecil, tidak pernah berorasi seolah peduli nasib rakyat. Ia selalu berbincang hal-hal biasa, tema-tema biasa, tanpa tendensi pencitraan. Tetapi justru karena tampilannya itu, diam-diam mengundang simpati terdalam bagi publik dan menumbuhkan rasa cinta yang makin mekar. Dan banyak video pidatonya yang selalu memuji Presiden Jokowi, rival politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 silam. Itu justru menjadikan siapapun kita yang semula tidak simpati kepada sosok Prabowo Subianto kini berbalik mencintainya. Maka tidaklah salah jika akhir-akhir ini pula Presiden Jokowi belak-belakan dan terbuka memberi dukungan agar pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto maju lagi. Karena ini waktunya Prabowo Subianto menduduki kursi Presiden RI. Begitu kata Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu semua bisa lebih menaikkan elektabilitas Prabowo, walau tak bisa kita pungkiri bahwa Ganjar Pranowo masih selalu menempati top survei dari beberapa lembaga survei yang ada. Dan politik itu dinamis. Segala kemungkinan masih bisa terjadi.